maka habislah kau. Kalau kau tidak tunduk kepada para politisi, maka habis juga kau. Jadi saya tidak menganggap mereka adalah hakim. Mereka adalah petugas kekuasaan dan petugas politik. Jadi hakim, mohon maaf, 9 hakim MK, saya tidak menyatakan terhormat. Karena terhormat itu adalah orang yang diangkat karena profesinya dan integritasnya, bukan karena kedekatan dengan kekuasaan dan politik. Itu skema kehancuran negara ini adalah penguasa mensiasati agar mengangkat penguasa. Penguasa adalah pimpinan partai politik yang bermasalah untuk dikendalikan dengan gampang. Jadi menurut saya, kehancuran negara ini hanya dilakukan tidak lebih dari 10 orang. Saya pikir pemerintah ini memang pintar sekali mensiasati rakyat untuk melanggengkan kekuasaan. Siasatnya begini, mereka paham betul bahwa hampir semua lembaga negara itu diisi oleh keinginan politik. Saya dulu dari awal yang paling aneh itu adalah BPK dipilih oleh DPR. Gimana logikanya? Yang memeriksa dipilih oleh yang diperiksa. Dan itu didiamkan. Terus bergeserlah KPK atas gerakan orang-orang DPR, yang mohon maaf, Bung Fahri Hamzah, saya sebutkan namanya, sebagai motor untuk merubah seperti ini sehingga KPK juga tidak terlepas dari politik dan kekuasaan. Yang ketiga adalah MK. MK juga demikian dilakukan. Akhirnya hanya 2 wakil di sana. Kalau kau tidak tunduk sama presiden, maka habislah kau. Kalau kau tidak tunduk kepada para politisi, maka habis juga kau. Jadi saya tidak menganggap mereka adalah hakim. Mereka adalah petugas kekuasaan dan petugas politik. Jadi hakim, mohon maaf, 9 hakim MK, saya tidak menyatakan terhormat, karena terhormat itu adalah orang yang diangkat karena profesinya dan integritasnya, bukan karena kedekatan dengan kekuasaan dan politik. Bukan karena afiliasi politik. Jadi biangnya, nah inilah yang disiasati dengan cara presiden dan gengnya mengangkat orang-orang berkuasa, yaitu ketua partai politik yang bermasalah. Sehingga sumber segala masalah adalah ketua parpol yang terpenjara oleh masalah yang diangkat oleh kekuasaan yang disponsori oligarki. Itu skema kehancuran negara ini adalah penguasa mensiasati agar mengangkat penguasa. Penguasa adalah pimpinan partai politik yang bermasalah
untuk dikendalikan dengan gampang. Dan itu yang terjadi sekarang. Jadi menurut saya, kehancuran negara ini hanya dilakukan tidak lebih dari 10 orang. Oke. Tidak lebih dari 10 orang. Tapi tolong jangan disebutkan namanya. Nah, tidak lebih dari 10 orang. Dan itu saya berharap, ya Allah bisikkanlah hati mereka malam ini, bahwa mereka itu umurnya juga tidak panjang lagi. Dan kembalilah ke jalan yang benar. Kekuasaan tidaklah membuat kenyamanan bagi Anda semua. Jadi saya menyatakan, Pak, semua sekarang ini hancur negeri ini karena siasat mengangkat orang bermasalah untuk memimpin partai politik, dan partai politik mengendalikan semua pengangkatan pejabat-pejabat yang atas nama negara, tapi sebenarnya adalah atas nama kekuasaan. Dan dibalik semua ini adalah para oligarki yang mengendalikan mereka. Jadi sebenarnya sangat sederhana untuk ini kan. Pertanyaan saya, Bung Refli, apakah kita hanya berada di ruangan ber-AC ini teriak seperti ini, melihat kehancuran negara ini? Nah, nanti kita jawab setelah yang satu ini ya. Oke. Saya mungkin Siti itu mungkin hanya bisa kalah tuh kalau lewat surveyor Indonesia. Oke. Nah, terus ada MK-nya, MK Indonesia juga. Kalau selama itu tidak diekspor ke luar negeri lo MU, ya saya pikir enggak lah. Itu MU itu masa lalu udah selesai. Nah, saya melihat begini, Mas Heru. Yang saya kembali ke pertanyaan saya. Mas siapa tadi? Mas Hersu. Mas Kayaknya ada tandem dengan Hersu no Arif ya, Mas Hersu. Ya, Refli ini problemnya, mereka sudah merasa bebas melakukan apa saja yang dia inginkan. Oke. Dulu saya di dalam, kalau ICW kuliah bicara, saya langsung mendelik apa yang perlu saya perbaiki. Oke, kalau ICW sudah bicara, apa yang saya harus perbaiki. Kalau teman-teman di luar bicara, ICW bicara, rekrut aja aktivisnya ke dalam partai politik. Betul. Jadi ini memang sensitif penguasa dibuang sedemikian rupa. Dulu kalau kita lihat ada mahasiswa sudah turun, maka kita panggil orang mendengarkan apa protes mereka. Sekarang biarkan saja, nanti jam 5 juga bubar sendiri kok. Jadi memang sensitivitas itu hilang. Dan pertanyaan saya tidak lagi menduga-duga apakah terjadi tribal atau apa, kelihatannya akan terjadi. Yang saya ingin pertanyakan, para tokoh-tokoh ini kalau itu terjadi, apa yang kita harus lakukan? Itu sebenarnya yang paling penting kita diskusikan, karena sudah capek juga mengeritik. Jadi apa yang dikatakan orang, sepertinya rezim ini sudah tidak mementingkan itu, kritik. Tidak mementingkan. Yang penting adalah hasil survei bahwa 80% rakyat puas terhadap mereka. Itu di survei. Tapi kalau di polling RH yang puas cuma 11%. Nah, tapi kan dia bilang RH masa bodoh, emang gue pikirin katanya kan, kira-kira begitu. Jadi walaupun polling RH diikuti lebih dari 100.000. Tidak penting bagi mereka. Yang penting bagi mereka adalah tiap hari pengumuman survei, tiap hari dan dikutip oleh media-media katanya mainstream. Itu terus saya nggak tahu bayarannya berapa media itu memuat terus itu. Nah, karena tiap hari dimuat mereka dan selalu mereka coba masuk akal nggak kita semua. Ada yang menyatakan lebih mendekati 80% survei menyatakan orang kritik memilih calon presiden yang ditunjuk oleh rezim sekarang. Logika statistiknya di mana? Orang kritis itu kan ada di luar. Kok memilih yang akan melanjutkan? Logika mana seperti itu? Sama dengan survei sebelumnya menyatakan setelah kenaikan BBM kepuasan masyarakat naik. Tapi nggak salah itu, Daeng. Karena definisinya adalah yang memilih kekuasaan sekarang disebut orang kritis, yang tidak memilih orang sakit hati. Oh begitu ya. Jadi definisinya diubah. Saya proyeksi saya,
kalau apa yang dikatakan, ini kan dia mencoba nih, kemarin melabrak bahwa masa jabatan 4 tahun dilabrak, semua dilabrak dan semua oke-oke saja, dan berhasil memecah belah semua yang termasuk hukum tata negara dipecah belah sedemikian rupa. Kalau terjadi nanti bahwa berhasil tadi menghapuskan bahwa keputusan MK itu final, maka ada lagi final berikutnya. Nah, ini sama dengan PK, boleh di PK. Itu kan logika saya sebagai orang engineer, gimana logikanya? PK boleh di PK. Ini keputusan MK, boleh ada keputusan yang berbeda. Nah, kalau itu terjadi, maka saya punya keyakinan bahwa gugatan, kan ini masih Oktober nih, pemilihan Wapres nih. Masih Oktober, ya, pendaftaran wakil presiden. Maka kalau keluar putusan MK bahwa menyatakan bahwa pengertian 40 tahun di Undang-Undang Dasar 45 itu bisa ditambahkan bahwa berpengalaman bisa diabaikan, kemungkinan besar itu terjadi. Pertanyaan saya bukan itu, kalau itu terjadi saya peluangnya kemungkinan terjadi. Sekarang kalau itu terjadi apa yang kita lakukan? Itu yang paling ada di pikiran saya sekarang. Saya sih berharap bahwa masih ada pihak-pihak. Saya kemarin agak gembira membaca tulisan Pangdam Siliwangi, Kunto Ariwibowo, ternyata masih ada yang memperhatikan negara, bukan kekuasaan. Nah, saya mudah-mudahan masih ada di pihak seperti itu, dan juga tokoh-tokoh lain. Saya melakukan hal yang sama. Saya kemarin menghimbau Pak SBY pas keluar mentionnya, saya menyatakan Pak SBY, Pak JK, Pak Amin Rais, bapak-bapak dan ibu-ibu semua berkumpullah menyelamatkan negeri ini. Problemnya tokoh-tokoh kita ini selalu ada problem psikologis di antara mereka. Kenapa dia yang mengkoordinasi saya? Kenapa dia mengkooptasi saya? Saya lihat hilangkan semua dinding-dinding itu untuk sementara. Berkumpullah Gatot Nurmantio, SBY, JK, Amin Rais, kemudian mungkin ada juga intelektual kampus keluar menyatakan saatnya kita bersatu menyelamatkan negeri ini dari arogansi kekuasaan yang mengabaikan semua etika, mengabaikan semua aturan demi memelanggengkan kekuasaan. Saya berharap itu yang kita lakukan. Kalau perlu, saya nggak usah tidur, saya muter ke rumah mereka untuk mengundang mereka untuk kita siapkan ketemu di Monas, di bawah tenda untuk menyelamatkan negeri. Luar biasa ya. Mas Adi Mazardi, ya, saya masih tanya soal treble winners tadi. Dan juga apa yang Anda amati ya, sepertinya ada sebuah paradoks yang mengatakan bahwa kekuasaan hari ini nggak kuat-kuat amat sesungguhnya, ya kan? Tapi kok semua lembaga negara tunduk, oposisi mati. Apa yang terjadi sesungguhnya? Bahkan Mahkamah Konstitusi yang kita harapkan sebagai penjaga konstitusi dan pengkoreksi dari tirani mayoritas di DPR misalnya, ternyata terkooptasi juga. Paling tidak begitu observasi kita. Silakan Mas Adi.